Welcome in Oracle Station with Menavisa, Informatik Teknologi Elektronik Engineering Polytechnic Institute of Surabaya, with lecture Rengga Asmara Eskom OCA. Basis data internet, pokok bahasan, World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, XMLQL, modul data semi-terstruktur. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, dan memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. World Wide Web atau WWW. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya http www.eepis.its.edu database index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html yang disimpan pada direktori database pada mesin www.eepis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file, dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan penerjemahan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.document merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut teks. Biasanya terdiri dari start text dan end text. Contohnya untuk daftar buku. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain adalah CGI. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API, atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen
Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Starlet, Java Beans, dan Java Server Page dan Active Server Page. Pendahuluan XML. XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML, yaitu Extensible HTML. XML merupakan penggabungan antara XML dan HTML, di mana kekuatan XML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tak mulai dan akhir, harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML merupakan serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Ini contoh script XML untuk menulis daftar buku. XML DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik. Jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Ini contoh untuk data buku dari DTDS. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Melakukan query data XML KL. Tujuannya adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML KL. Model data semi-destructor. Data semi-destructor adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-destructor menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi-destructor dan disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut: objek berbentuk triple, label tipe nilai, dan objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ini makan model data semi-destructor. Contohnya menggunakan OEM. Ringkasan. File pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program: membuat browser baru dan mengkomunikasikan penggunaan protokol 3i atau membuat read baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Aplikasi server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server.
Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Bean dan Java Server Page adalah teknologi berbasis data Java yang menuntut pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan XML dan SQL yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain untuk sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah. Berbeda dengan SQL yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen. Seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instansi basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-structure. Thank you for watching my video and see you.